Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Iman Desidiasa Belajar Jadi Guru. Kembali kali ini kita akan membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan negara. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kelas 12 bab 2 yaitu perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Bagi sahabat pembelajar yang ingin mempelajari slide PowerPoint seperti yang saya tampilkan kali ini, silakan sahabat pembelajar tonton kembali video tutorial tentang bagaimana cara membuat slide PowerPoint seperti pita berjalan. Baik sahabat pembelajar, pertemuan kita untuk perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia adalah pertemuan yang kedua. Pertemuan pertama kita sudah membahas tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Sekarang kita akan membahas pada pertemuan kali ini atau pertemuan kedua ini adalah sub pokok bahasan B tentang peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Baik, kita mulai saja membahas materinya, yaitu peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Ada 3 lembaga negara yang memiliki peran untuk itu. Yang pertama, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri sebagai lembaga penyidik. Yang kedua, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga penuntut dan Hakim Pelaksana Kekuasaan Kehakiman sebagai lembaga untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Kita bahas yang pertama tentang peran Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam bidang penegakan hukum, khususnya penanganan tindak pidana, Polri adalah lembaga penyidik. Sekarang kita bahas tentang wewenang Polri. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kewenangan Polri, Pasal 16 dinyatakan bahwa kewenangan Polri yang pertama melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Yang kedua, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. Yang ketiga, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Yang keempat, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Yang kelima, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Yang keenam, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Yang ketujuh, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara. Yang kedelapan, mengadakan penghentian penyidikan. Yang kesembilan, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Yang kesepuluh, mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana. Ke-11, memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum. Yang ke-12, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan syarat seperti berikut. 1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum. Yang kedua, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. Yang ketiga, harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. Yang keempat, pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa. Dan yang kelima, menghormati hak asasi manusia. Yang sekarang terbahas yang kedua yaitu peran Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan.
Penuntutan merupakan tindakan hakim untuk melimpahkan perkara pidana kepada pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga penuntut dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Tugas dan wewenang kejaksaan. Di bidang pidana, 1. Melakukan penuntutan. Yang kedua, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Yang nomor 4, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Yang kelima, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Tugas wewenang di bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Kemudian tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. 1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat. 2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum. Yang ketiga, pengawasan peredaran barang cetakan. Yang keempat, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Yang kelima, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Yang keenam, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Sekarang kita bicarakan tentang peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung, badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang meliputi badan peradilan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara serta sebuah Mahkamah Konstitusi. Klasifikasi hakim berdasarkan lembaga peradilan. Sesuai dengan Undang-Undang 48 tahun 2009, yang pertama itu hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung. Yang kedua, hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Yang ketiga, hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. Pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum tanpa membedakan orang. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang. Pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara peradilan yang masuk. Baik sahabat pembelajar, demikian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.